ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله عدد ما بين ذلك الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para aparatur kepemerintahan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, pengurus masjid, DKM masjid, tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya, dan juga ibu-ibu yang salehah yang ada di sini. Semoga Allah dan Rasulnya cintai kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini gak habis-habis. Betul gak Bu? Kita dikasih nikmat sehat. Nikmat sehat, dengan sehat kita sehat, insya Allah membuat kita bisa beribadah. Maka penting nikmat sehat ini Bu ya, melebihi segalanya. Dikasih sehat itu rezeki. Dengan sehat kita bisa beribadah, bisa beramal saleh. Kadang saat kita dikasih sakit, kita males banget beribadah. Betul ya? Susah beribadah. Padahal kita lihat Bu, Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit berapa belas tahun Bu? Gak cuma setahun, 2 tahun, 17 tahun sakit parah, tetapi tetap beribadah kepada Allah. Maka saat kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, yuk pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa harus kita manfaatkan dengan baik waktu itu? Karena kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita di dunia ini habis. Betul nggak Bu? Ibu-ibu tahu kapan ibu-ibu mati? Nggak ada yang tahu. Coba saya tanya sama bapak-bapak, Pak, tahu nggak Pak kapan bapak mati? Pak, si bapak ini diam aja, ngantuk, lapar. Tahu tuh bapak kapan bapak mati?
Nggak tahu. Barangkali di luar ada yang tahu. Bapak-bapaknya yang di luar mungkin ada yang tahu kapan mati? Nggak ada yang tahu. Karena syarat mati nggak nunggu tua dulu, Bu. Syarat mati nggak nunggu tua dulu, Pak. Yang muda juga mati. Syarat mati nggak harus sakit dulu, Bu. Syarat mati nggak harus sakit dulu. Yang sehat juga mati. Contoh deh, guru kita semuanya, almarhum Al-Ustaz Haji Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal. Ya, suami saya masih muda, nggak sakit, tapi mati. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah jatah hidup di dunianya cuma segitu, di umur 40 tahun. Lalu apakah kita tahu berapa tahun lagi diri kita? Gak ada yang tahu. Hitungannya nanti malam kita tidur, nggak tahu besok pagi Allah masih kasih nafas kita atau enggak. Maka tidur adalah latihan mati buat kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, mencontohkan, kalau kita mau tidur itu wudu dulu. Jangan langsung tidur. Sunnahnya wudu, bersihin dulu jasad kita dari kotoran-kotoran dosa. Barangkali seharian mulutnya habis mencaci maki orang, habis memfitnah orang, habis merendahkan orang, ya, berwudu, bersihin. Barangkali seharian tangannya habis menunjuk-nunjuk orang, buat ambil hak anak yatim, hak fakir miskin, dia berwudu, dibersihkan, semua dibersihkan. Setelah itu kata Rasul, sholat. Mau sholat taubat silahkan, mau ditutup dengan witir monggo. Terus kita minta ampun, ingat 24 jam tadi ngapain aja, istighfar, lalu doakan orang-orang yang kita sayangi, dan orang yang benci sama kita sekalipun kita doakan. Terus kita doa, ya Allah, semoga besok masih dipanjangkan umur, masih dikasih kesempatan, Engkau masih kasih kesempatan hamba ya Allah untuk menjadi hamba yang jauh lebih baik, makin istiqomah dengan amalan dan kita. Baru setelah itu mau tidur, sunnahnya tebahin dulu kasurnya 3 kali, Bu. Kata Rasul gitu, tebahin kasurnya 3 kali. Jangan main glosor aja. Ya, tebahin dulu kasurnya 3 kali sambil doa. Ya, karena kita nggak ada yang tahu, ada makhluk halus yang kita nggak bisa lihat, ada makhluk lain. Ya, Bu. Baru tidurnya menghadap ke kanan, posisinya sambil zikir. Kalau seandainya malam itu saat kita tertidur, besok Allah cabut nyawa kita, Bu, insya Allah husnul khotimah. Setiap hari ini yang kita lakukan sebelum tidur. Dan kalau ternyata besok Allah masih kasih nafas, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah dikasih kesempatan hari ini. Semoga hari ini jauh lebih baik amalannya, nggak ngulangi kesalahan lagi, nggak nambahin dosa lagi. Walaupun manusia ini dekat banget dengan dosa. Manusia setiap hari bisa nambahin dosa, tapi nggak bisa nambahin amal solehnya. Itu manusia. Satu hari bisa nambah dosa, satu hari pun bisa mengurangi amal solehnya. Itu manusia. Karena nggak ada yang bisa menjamin diri kita nih manusia istiqomah dengan amalan-amalan kita. Kenapa? Karena imannya kita ini naik turun. Betul nggak, Bu, iman kita naik turun? Kalau iman lagi kenceng, sholat duha 12
rakaat dikerjain. Kalau lagi imannya lagi turun 2 rakaat aja males banget. Sunnah ini nggak dikerjain nggak dosa, dikerjain dapat pahala. Nyepelein sunnah. Padahal sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Dengan sunnah kita makin dicintai sama Rasulullah nantinya. Dengan kita ngerjain sunnah berarti kita menyebarkan dakwahnya Nabi. Kita bantuin dakwahnya Nabi, kan gitu. Dengan apa yang Nabi kerjakan kita kerjakan, itu kita bantu dakwahnya Nabi dengan seperti itu. Maka saat kita dikasih nikmat sehat itu manfaatkan. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita kerjakan. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis di dunia, kita nggak bisa beramal soleh lagi, dan kita nggak bisa putar waktu yang kemarin kita tinggalkan sia-sia. Maka setiap waktu yang dikasih oleh Allah, manfaatkan dengan amal soleh. Allahnya jangan dikasih sisa-sisa, sisa kerja urusan dunia, kerja urusan dunia baru sisanya mepet-mepet sholatnya buat Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Supaya apa? Urusan dunianya dimudahin sama Allah. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, hablimin Allah kita, Allah perbaiki urusan dunia kita. Jadi ini, jangan sampai nanti kita mengalami penyesalan. Bagaimana penyesalannya? Kita sekarang tinggal di dunia nyata. Ini dunia nyata nih, diciptakan oleh Allah untuk kita tempatin. Tetapi kita nggak tinggal di dunia selamanya. Kita akan tinggal di akhirat. Urusan dunia sudah dijamin sama Allah, nggak perlu takut. Rezeki kita sudah dijamin sama Allah, nggak usah takut. Tetapi yang kita kejar mati-matian, sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin oleh Allah, Bu? Surga kita. Apakah kita sudah dijamin diri kita bakal masuk surga? Akhirat kita belum dijamin. Ini yang harus kita kejar. Bagaimana mengejar, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, supaya Allah ridho bersama kita dimasukkan ke surganya Allah. Ini yang harus kita kejar, bukan dunianya, bukan mati-matian kejar dunianya. Bu, kejar dunia kayak makan kuaci. Tahu kuaci, Bu? Kejar dunia kayak makan kuaci, kenyang enggak, capek iya. Betul enggak? Nih ibu-ibu ada satu piring kuaci, suruh ngabisin kenyang enggak? Enggak, doer. Ya, capek. Itu ngejar dunia. Kata Imam Ghazali, kalau ngejar dunia itu seperti mengejar bayangan kita, Bu. Ibu-ibu berdiri di depan bayangan kita nih. Ada matahari, kita berdiri, masih ada bayangan kita, betul nggak? Terus kita jalan ke depan. Kira-kira bayangan kita mendekat atau menjauh ke sana? Menjauh. Itu kalau kita ngejar dunia, nggak akan ada puasnya. Lalu bagaimana supaya bayangan itu yang mengejar kita, supaya dunia yang mengejar kita? Kata Imam Ghazali, putar balik. Ibu membelakangin bayangan. Jangan berdiri di depan bayangan, tapi ibu belakangin. Bayangannya ada di belakang ibu. Ibu jalan. Kira-kira bayangannya ngikutin kita nggak? Itulah kalau kita ngejar. Yang kita ngejar dunia akan semakin menjauh. Gak akan ada puasnya, hawa nafsu. Tapi kalau kita putar nih, mindset kita putar, yang kita kejar urusan akhirat. Kita pengen nyelamatin diri kita, keluarga kita, urusan akhirat. Bukan fusaku wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita akan putar arahnya. Kita putar arah berjalan ke depan. Dunia yang akan Allah ikutkan. Ini. Maka nikmati dunia. Boleh kita nikmati dunia, orang lagi tinggal di dunia. Tapi jangan sampai kenikmatan dunia. Kita boleh menikmati dunia, kita masih tinggal di dunia. Tapi jangan sampai kenikmatan dunia membuat cacat akhirat kita. Nikmatnya dunia, Bu, gak ada apa-apanya. Gak sebanding dengan nikmatnya kita di
Kehilangannya juga cuma setetes aja. Ini ibu punya jari telunjuk, ibu masukin, ibu cemplungin ke air, terus ibu angkat. Yang ikut berapa tetes? Cuma setetes. Dan yang